Bapa dalam surga, sekarang kami datang bersama-sama di acara siraman rohani. Kiranya Tuhan tolong di jam ini, apapun yang kami kerjakan, apapun yang sedang kami lakukan, biarlah kiranya kebenaran firman boleh memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langsung saja kita membuka Alkitab kita dalam Yesaya 50 ayatnya yang kedua. Yesaya 50 ayat yang kedua berkata, "Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardikku aku mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun, ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan." Saya akan baca bagian daripada Yesaya 50 ayat kedua ini bagian B yang berkata demikian. "Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baru saja saya mendapat cerita dari salah seorang anak muda di gereja. Dia bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya setelah sekian lama dalam pergumulan yang begitu panjang. Dia bercerita bahwa jauh-jauh hari, beberapa waktu yang lalu, dia berdoa kepada Tuhan, dia minta kepada Tuhan untuk pekerjaan. Dan ketika dia meminta, dengan detail dia sampaikan apa yang dia inginkan. Dia bekerja di perusahaan mana, dengan gaji berapa, dan juga hal-hal yang lain yang dia inginkan akan terjadi kalau nanti dia bekerja. Dan berbulan-bulan melalui proses yang begitu panjang, beberapa kali dia mendapatkan kesempatan untuk diterima, tapi hatinya rasanya tidak tertarik untuk mengambil job itu karena dia masih berpikir kalau lokasi di mana dia diterima terlalu jauh dari gereja, dan itu nanti akan menghalangi dia untuk tetap bisa melayani bersama-sama kalau tempat kerjanya harus terlalu jauh dari gereja. Kemudian di perusahaan yang cukup bonafit, ia mencoba melamar dan kemudian dia juga sudah mulai diwawancara. Dia berharap bahwa memang perusahaan ini akan menerima dia karena memang itulah tujuan dia, karena cukup prestis perusahaan ini. Dan kemudian ternyata Bapak Ibu, tunggu dia berdoa memohon, "Tuhan, aku sudah dapat apa yang ku mau ini, tolong Tuhan, tolong Tuhan." Tapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan jawaban. Sampai satu kali dia sudah rasanya hampir kelelahan dengan doa yang dia naikkan. Tiba-tiba ada temannya yang kemudian memberitahu dia bahwa perusahaan di mana temannya itu bekerja itu membutuhkan satu orang lagi untuk direkrut jadi karyawan mereka. Bapak Ibu, secara manusia di tengah situasi seperti ini, di tengah pandemi, di tengah banyaknya orang yang mungkin harus kehilangan pekerjaan, dia merasa ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan. Ketika hari-hari lalu, ketika suasana atau situasi baik-baik saja, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi ketika situasi tidak menentu ini, tiba-tiba Tuhan seperti memberikan pelajaran berharga dalam hidupnya, bahwa Tuhan itu bisa bekerja lewat apapun. Ketika masa pandemi seperti ini, dia berpikir bahwa nggak mungkin, sudah kemarin aja dalam situasi yang baik, sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Tapi kemudian dia diajar Tuhan bahwa dia Tuhan bisa bekerja melampaui segala akal. Ketika dia berpikir nggak mungkin di tengah situasi seperti ini dia bisa dapat pekerjaan, tapi akhirnya puji Tuhan, dia menelepon saya dan bercerita bahwa baru saja dia diterima dan kemudian dia mulai bekerja untuk minggu depannya dan langsung dijadikan karyawan, dan kemudian gaji yang diberikan pun sesuai dengan apa yang selama ini dia minta. Nah, Bapak Ibu saudara, dari pelajaran kesaksian hidup dia, saya belajar dan dia juga mendapatkan sebuah pelajaran besar bahwa seperti Yesaya bilang tadi, bahwa mungkinkah tanganku terlalu pendek. Bapak Ibu, tangan Tuhan tidak pernah terlalu pendek untuk mengulurkan kepada setiap kita. Sekalipun mungkin situasi di sekelilingmu nggak seperti apa yang kita bayangkan, nggak mungkin situasi kayak gini kok Tuhan, tapi Tuhan bisa lakukan. Kalau memang Tuhan mau, apa saja Tuhan bisa kerjakan. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh jadi berkat. God bless you, Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap harapkan Tuhan di tengah situasi apapun. Kalau dia berkehendak, apapun bisa jadi. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah menolong kami siang ini, dan mari kiranya Tuhan tetap menolong hari-hari kami, apapun kami, situasi, kondisi yang hari-hari ini yang kami hadapi. Di tengah ketidakmungkinan, kiranya kesaksian tadi boleh menolong kami. Terima kasih bahwa tangan Tuhan bisa bekerja di semua tempat, di semua situasi, kalau itu seturut dengan apa yang Tuhan mau. Jadikan kami bersabar menunggu proses itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.